atau marking ada memiliki kriteria penilaian. Mohon maaf, game saya belum nyala. Ya, ada kriteria penilaiannya. Dari mana penilaian ini kita menyerap dari standar low skill, kami sesuaikan atau tim juri sesuaikan. Jadi kalau yang kemarin terjadi di LKSN GDT 2020 itu judgement-nya itu 60%, measurement-nya 40%. Semua modul punya bobot yang sama, total poinnya 25 poin, atau ketika di total 4 modul itu menjadi 100 poin. Sebentar saya izin mau record. Baik, sudah. Kemudian ada dua, di sini ada measurement, ada judgment. Kemudian saya mau menjelaskan judgment apa, measurement apa. Yang pertama, measurement. Measurement itu adalah keterukuran, sesuatu yang yes or no, atau yang diminta ketika ada berarti benar. Ini mengatur atau di dalamnya itu terkait paling banyak itu tentang ukuran. Misal ukurannya diminta dimensinya itu A4. Ketika peserta itu melakukan filenya itu berupa A4, berarti dia benar. Jadi simple banget. Nah, itu bobotnya 40%. Kemudian judgment, itu tentang bagaimana ketiga juri di LKS itu menilai, melihat dari karya teman-teman. Nanti detailnya saya lihatin marking formnya. Nah, ini untuk detailnya. Ini measurement, tim juri akan melakukan penilaian untuk menilai aspek yang terukur. Hanya akan ada nilai maksimum dan nol. Jadi ketika mengerjakan berarti akan dapat nilai maksimum. Ketika tidak mengerjakan, itu berarti tidak akan mendapatkan nilai atau tidak dianggap mengerjakan atau langsung nol. Kemudian skema berikutnya yang selain measurement adalah judgment. Judgment menggunakan skala 0 sampai 3 untuk menerapkan skala dengan ketelitian dan konsistensi. Nah, penilaian itu harus menggunakan skala 0,3 untuk menunjukkan 0 itu kinerja di bawah standar industri atau tidak mengerjakan atau tidak sesuai. Kemudian 1 itu untuk kinerja memenuhi standar industri. Jadi minimal dia mengerjakan, minimal ada untuk dinilai. Kemudian 2 itu kinerja memenuhi dan dalam hal tertentu melebihi standar industri. Kalau 2 di LKS nasional kita anggap dia ini karyanya sudah bisa dipakai atau sudah bisa dipresentasikan ke klien. Kemudian kalau 3 itu excellent atau kinerja melebihi atau sepenuhnya melebihi standar industri dan dinilai sangat baik. Ini kita melihatnya dari pembanding LKS yang ada atau karya yang ada. Jadi kita lihat dari keseluruhannya, ketika dia peserta ini melebihi dari teman-temannya atau dalam kondisi kompetisi itu, kita nilai dia berikan 3. Nah, kemudian ini contoh measurement-nya. Seperti ini. Jadi misal untuk penilaian warna, atau mungkin yang mudah final dimension of layout as specified in the task. Jadi apakah final dimensi itu sesuai dengan yang sudah disebutkan dalam modul. Terus kemudian ini dinilai semuanya, jadi bukan berarti salah satu di salah satu tugas itu terus yang lainnya tetap benar, enggak. Karena ini hal yang sama, kita rangkum ini semua. Jadi kalau misal di tugas 1 dia benar, tugas 2 benar, tugas 3 salah, berarti salah semuanya. Dia tidak mendapatkan poin di keseluruhannya atau final dimension. Karena ini adalah hal yang sama atau kita mengukur kemampuan peserta itu mengetahui atau memahami atau bisa mengerjakan hal yang sama, yaitu punya ketepatan ukuran atau ketelitian di dalam melakukan ukuran sesuai brief. Kemudian yang lainnya seperti ini. Kemudian untuk contoh judgment-nya, seperti yang sudah saya jelasin tadi, untuk kinerja di bawah standar industri, tidak mengerjakan atau tidak sesuai dengan brief, sampai yang 3 itu kinerja sepenuhnya melebihi standar industri dan dinilai sangat baik. Nah, ini saya mau coba simulasi. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu dapat chat di kolom chat, ini saya mau tanya apakah kalau karya ini, kalau misal di judgment, itu dapat nilai berapa?
Boleh nggak? Saya pengen tahu apakah Bapak Ibu tuh memahami hal yang sama saya pahami, atau kita menggunakan standar yang sama atau belum? Kalau boleh di-chat. Oke, dari Pak Roni atau Bu Roni ini 0. Udah ada yang lain kah untuk menilai karya ini? 0 juga. 0 dari SMK Tembilang, dari Ahmad Hasyim 0, dari Bulin 0, dari Desi 0. Oke, cukup banyak yang masuk. 0. Oke, baik. Kalau ini 0, berarti kita coba lihat ada pembandingnya nih. Kalau ini dinilai berapa? Apakah masih mendapatkan 0, atau bisa diberikan 1, atau 2, atau 3? Oke, masih 0, masih 0. Ada yang 1, kita ada yang 0. Jadi kita seolah-olah sekarang sedang menjadi juri dari karya ini. 0. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Kalau ini dinilai berapa? Boleh? Dinilai 1 kah? Dinilai 2 kah? Atau 0 juga? Baik. Oke, 1. Baik. Oke. Di sini sebenarnya kita atau saya mencoba untuk memperlihatkan sebenarnya kita punya standar yang sama dalam penilaian. Ketika penilaiannya menggunakan skala 0 sampai 3. Asal kita bisa melihat 0 itu yang seperti apa, 1 yang seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa. Nah, di LKS yang terjadi sama. Jadi sebelum menilai, para juri akan berunding untuk menentukan 0 itu yang seperti apa, 1 yang seperti apa, 2 yang seperti apa. Nah, kalau saya balik ke awal, di bagian sini, apakah sebenarnya ini bisa dikatakan 0, sedangkan ini juga sama 0. Padahal di karya ini, itu tidak terjadi apapun di fotonya. Fotonya tidak diberikan sentuhan apapun. Kemudian di gambar yang kedua, fotonya sudah diberikan sentuhan, yaitu berupa warnanya dibuat berbeda atau dibuat grayscale. Walaupun tidak se-efek itu ya, tapi itu sudah berbeda. Terus kemudian dari tipografinya, kalau ini hanya diketik lurus semua, tidak ada permainan tipografi, di karya kedua, itu tipografinya, hierarkinya sudah mulai diatur, yaitu ada yang diletakkan di pojok kanan atas, kemudian ada yang di pojok bawah, kemudian dengan ukuran tipografi yang berbeda. Nah, ini yang terjadi waktu juri menilai, ketika membandingkan dua karya ini, tidak bisa karya ini itu nilainya sama dengan nilai yang ini. Karena paling tidak peserta itu yang di bagian foto ini itu sudah melakukan setidaknya at least itu melakukan sesuatu dalam desain, yaitu dia memainkan warna dan tipografi. Nah, kalau di sini dia tidak dimainkan apapun. Berarti karya ini tidak bisa mendapatkan 0. Jadi minimal dia dapat 1. Nah, setelah pembanding itu, berarti boleh kita lihat karya berikutnya. Apakah ini boleh dikatakan cuma boleh dapat 1? Tidak mungkin kan? Karena ini saja dapat 1, berarti ini nggak mungkin dapat 1. Ini pasti minimal dapat 2. Atau mungkin dapat 3. Nah, ini yang kami lakukan di tim juri LKS untuk menilai. Jadi perbandingannya seperti itu, Bapak Ibu dan peserta. Jadi untuk melihat karyanya, dan bahkan kita juga bisa melihat karya sendiri. Oh, kalau kita tidak memainkan tipografi, tidak memainkan warna, tidak memainkan foto, itu berarti seperti tidak melakukan apa-apa dalam desain. Kalau udah melakukan, tapi masih minimal, ya ini menjadi 1 saja. Nah, atau kemudian udah dimainkan seperti ini, mungkin dapat 2 dan 3. Nah, bagaimana kalau kompetisinya itu karyanya minimal seperti ini saja. Jadi mungkin ini dapat 1 aja. Kemudian nanti ada yang karya lebih baik, dapat 2 dan 3. Itu yang terjadi di kompetisi, karena kita perbandingannya dengan yang ada di situ. Tapi dalam LKS kita coba untuk melihat perbandingannya itu tidak hanya dalam ruangan LKS atau peserta LKS saja, tapi kita melihat apakah si peserta ini nantinya setelah LKS itu, setelah mendapatkan misal juara 1, 2, 3 itu benar-benar di industri atau di luar atau di nanti tempatnya bekerja atau setelah LKS itu dapat mengaplikasikan standar ini sama. Jadi kami tim juri sangat biasanya irit memberikan nilai 3. Nah, ketika kalau teman-teman di LKS dapat nilai 3 itu berarti dianggap sudah bisa atau layak di industri.
Nah, kemudian mari kita coba menilai kembali setelah apa yang saya jelaskan tadi. Coba kita refresh lagi. Nah, nanti boleh dibantu di kolom chat juga untuk penilaiannya. Briefnya seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, yaitu membuat logo untuk produk mainan anak-anak dengan merek Daydream. Jadi dalam modul LKS juga sebenarnya simple. Ketika dicatat atau kita rangkum briefnya, itu modulnya hanya meminta seperti ini sebenarnya. Untuk bikin logo, untuk siapa? Untuk mainan anak-anak. Jadi logo mainan anak dengan merek Daydream. Nah, kemudian ada logo 1, logo 2, logo 3. Nah, boleh nih voting juga Bapak Ibu teman-teman peserta mana logo yang sesuai. Jadi boleh. Jadi nanti saya mau lihat mayoritas memilih yang mana. Logo 1 kah, logo 2 kah, atau logo 3. Baik. 2, 2, 2. Ada yang memilih 1 kah? Ada yang memilih 2 kah? Ada yang milih 1, ada yang milih 2. Kebanyakan 2 ya. Nah, ini sebenarnya sesuai tebakan saya. Jadi, iya. Jadi kita sebenarnya punya selera yang sama atau standar yang sama ketika kita punya atau bisa mendefinisikan penilaian bagaimana. Nah, boleh di chat juga kenapa memilih nomor 2. Apakah ada pertimbangan warna atau tipografi kah? Dibanding karya-karya yang sebelumnya atau logo-logo alternatif yang sebelumnya. Oke, baik. Dari Dian Kurniawan ada warna dan tipografi. Ada Ahmed Hasim, warna colorful. Kemudian warna dan tipografi, warna dan tipografi. Baik. Tata letak, baik. Ini menarik dari SMK Negeri 1 Tapen. Ada warna dari Madya Depok. Baik. Itu saja sebenarnya materi singkatnya dari saya. Jadi LKS itu sebenarnya nggak serumit itu untuk dipelajari. Cuma masalahnya selama ini adalah kita tim juri itu kadang nggak ketemu teman-teman di daerah langsung atau kita nggak ketemu dari seleksi awalnya. Jadi kita nggak bisa share ini atau kita belum punya fasilitas ini. Nah, kami tim juri bersyukur sekali karena kita sekarang bisa bertemu secara daring. Jadi kita bisa sharing ini. Nah, saya nggak tahu atau saya belum tahu detail mungkin Bapak Ibu dan peserta itu apa yang pengen ditanyakan. Nah, supaya ini efektif, monggo boleh langsung voice atau di chat, itu nanti saya bantu jawab untuk tentang LKS ini. Nah, sambil menunggu, monggo di chat aja sambil menunggu, saya akan bukakan untuk modulnya. Jadi ini modul untuk LKS 2020, ada 5 modul. Coba kita lihat modulnya, strukturnya seperti apa. Iya, ini modulnya menyerap dari WordSkill strukturnya, tapi kita modifikasi supaya mudah untuk teman-teman baca. Kalau di 2016-2017 kita mencoba untuk bahasa Inggris, karena sesuai aturan sekarang kita convert semua ke bahasa Indonesia. Ini menyesuaikan juga supaya teman-teman dari seluruh Indonesia mudah untuk memahami modul, karena yang kita butuhkan itu bukan kemampuan bahasa Inggris, tapi kemampuan dalam teman-teman mendesain. Nah, selalu dalam LKS, kadang-kadang teman-teman peserta terlalu asik, pengen langsung tahu tugasnya apa, tapi nggak mau membaca secara detail instruksi dari untuk kompetitornya. Ini yang terjadi sering kesalahan nama folder, kemudian kesalahan dalam memberikan file final, padahal semuanya sudah diatur di sini. Jadi bagi teman-teman nanti kalau mau mencoba mengerjakan ini semua harus dibaca dengan teliti dan kemudian ini harus dicari tahu. Misal, semua file final dalam bentuk atau dalam PDF, file asli, font, dan link image. Itu kan kalau mungkin teman-teman punya pemahaman berbeda, itu harus ditanyakan ke juri atau ke yang membuat brief supaya nanti teman-teman tidak salah mengerjakan. Nah, ini kadang teman-teman bahkan di level nasional itu tidak membaca ini, jadi nama folder salah. Nah, ketika nama folder salah, itu tidak kita anggap mengumpul, karena kita tidak bisa menemukan folder yang dimaksud. Berarti, semua karya teman-teman yang sudah dikerjakan dalam waktu kompetisi itu tidak dinilai sama sekali. Nah, itu yang kita terapkan juga di 2020. Jadi, salah nama folder kita anggap tidak mengumpul.
Terus kemudian waktu pengerjaan ini yaitu 2 jam 15 menit. Kemudian kemarin karena online kita berikan waktu tambahan untuk submit hasil pengerjaan itu 15 menit. Jadi teman-teman ini kemarin mengupload pada Google Drive masing-masing, kemudian kita berikan 15 menit untuk pengumpulan. Kemudian kita pakai timer secara digital. Nah, kemudian di sini hanya ada deskripsi, proyek uji dan tugas. Ini tidak ada topik, karena di LKS 2020 topiknya itu dapat dipilih. Jadi semua topiknya biasanya topiknya sama, antara satu kompetitor yang lain, kalau di 2020 topiknya beda-beda. Jadi ada 3 topik alternatif yang diberikan. Ini terserah teman-teman mau milih yang mana. Ya, misalnya ada topik 1 tentang Mandalika, topik 2 tentang Festicraft, topik 3 tentang bangkit pasca COVID. Nah, semua topik ini hanya topik yang nanti bisa dikerjakan. Jadi tidak sama masing-masing peserta. Tapi dalam modulnya, di sini hanya brief teknis saja. Kita coba lihat modul kedua. Kalau yang pertama riset, kemudian yang ini mood board. Jadi di sini perintahnya nanti teman-teman misal dibuat untuk membuat mood board dan detailnya. Nah, kemudian saya mau masuk di bagian spesifikasi teknis. Di dalam WordSkill itu spesifikasi teknisnya sangat detail. Tapi kalau di SMK kita atau di LKS kita hanya persingkat sesuai dengan kebutuhan kita di nasional. Jadi cuma ada beberapa poin. Ada 1, 2, 3, 4 poin. Jadi misal teman-teman mengerjakan sesuai dengan ini, filenya sesuai berarti dapat poin. Tapi kalau tidak berarti kehilangan poin. Itu measurement 40%-nya. Berikutnya dan logo matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ganjar. Baik, Pak Raditya, Kak. Oke, ini modul. Pak moderator, saya boleh tanya nggak ini? Boleh, monggo. Oke, Mas Ganjar, terima kasih banyak ya. Saya kebetulan juri di tingkat Provinsi Jatim, yes. Mas Ganjar. Nah, yes. Tadi kebetulan pas waktu Mas Ganjar presentasi tentang kriteria penilaian, nah saya tuh ke kamar kecil. Ada satu bagian tadi pas measurement kayak gitu ya, saya tadi tuh nggak tahan banget gitu. Karena saya juga ketika menilai itu memenuhi skala industri dan segala macam, tapi mungkin sedikit pendekatannya berbeda dengan Mas Ganjar. Nah, yang Mas Ganjar lakukan tadi katanya ada proses, sementara kalau di tingkat dunia kita melihatnya hasil akhir ya. Benar nggak? Yes. Nah, sementara kami kalau di Jatim ini lebih menitik beratkan proses juga dinilai gitu. Karena kita mau tahu memang tadi yang Mas Ganjar bilang, proses transfer ilmu dari para guru atau para pembimbing ke siswanya itu seperti apa. Nah, saya coba bisa minta diulangi lagi nggak Mas tentang tadi kriteria penilaian yang dilakukan di tingkat nasional. Supaya kita juga di sini, saya sebagai juri provinsi bisa mix gitu. Siap. Apakah ada perbedaan istilah aja atau ada ini. Bisa diulangi lagi Mas ya, mohon maaf Mas ya. Siap. Sebentar saya bukakan slide-nya ya. Oke. Saya yakin sebenarnya sama, kan cuma kita beda istilah nih Pak. Iya betul. Saya cuma ingin memastikan aja gitu ya, supaya nggak ada gap. Siap. Oke. Oke, ini kriteria penilaiannya, jadi saya ulang lagi. Dan ini bobot modulnya, Pak. Jadi sama. ada 4 modul. Ya. Terus kita presentasinya per modul itu 60% di judgment, 40% di measurement. Jadi keterukurannya itu di 40%, hal-hal yang terkait teknis, ukuran, dimensi itu measurement, kemudian di judgment, atau dari mungkin keselarasan warna, quality of typography, kemudian layout, itu masuknya di judgment. Itu 60%. Nah, kemudian kalau yang kita serap dari WordSkill itu kita menggunakan 3 tim juri atau tim juri yang jumlahnya bertiga ini menggunakan skala 0 sampai 3. Jadi gradingnya mungkin kalau biasanya nanti saya pengen dapat masukan juga dari Pak Eka,
itu gradingnya seperti apa. Kalau di ini kita akhirnya blind, jadi kita nggak menggrading. Biasanya kan ada sistem tuh kita grading, oh ini kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kita by angka, jadi masing-masing juri nanti melihat karya ini 1, 2, atau 3. Nah, ini untuk measurement-nya keterukuran, untuk judgment-nya tadi tentang standar. Ya, standar ini mungkin kalau di sini kan belum detail. Kalau nanti di marking form-nya itu detail. Jadi, misal yang dimaksud dengan kinerja memenuhi standar industri kan ini bias ya. Kita di tim juri itu harus diskusi yang dimaksud memenuhi standar industri itu seperti apa. Oke. Kurang lebih gitu aja sih, Pak, untuk Oke. penilaiannya. Coba terutama yang measurement, Mas. Coba bisa lihat nggak? Siap. Kalau measurement kayaknya lebih ke teknis ya. Oke. Yes. Lebih teknis. Oke. Ya, ternyata cuma beda istilah aja. Oke, terima kasih, Mas. Sama deh. Nah, ini saya mau kasih lihat ini markingnya sebenarnya sebanyak ini untuk apa measurement-nya gitu. Jadi ini mau nggak mau yang harus dilakukan manual karena kita cekin satu-satu, belum ada ke depannya ada otomasi ya gitu. Jadi kita masukin filenya terus ketahuan oh filenya RGB atau filenya ukurannya salah gitu. Tapi ini manual. Jadi ini yang 40% itu untuk apa measurement-nya. Kemudian bentar, apakah di sini ada judgment-nya? Nah, ini judgment-nya. Kalau judgment-nya mungkin sebenarnya sama Mas Eka, cuma kita detailkan aja. Jadi kita copy juga dari WordSkill. Jadi kalau misal kita menilai idenya gitu. Jadi kita hanya akan menilai idenya apakah original atau oke atau sesuai dengan market atau enggak. Kemudian ada pemahaman tentang market, itu si anak ini, si peserta ini memahami atau tidak. Itu lepas dari mungkin warna atau tipografi dulu. Nah, kemudian nanti ada yang spesifik di tipografinya. Kita hanya benar-benar melihat tipografinya, itu sesuai atau enggak. Nah, di tipografi kan ada aturan-aturannya. Apakah dia menggunakan hierarki, kontras, kemudian pengaplikasian tipografi yang tepat, itu kita melihat itu. Jadi misal kondisinya ilustrasinya nggak bagus, tapi karena kita sedang melihat tipografi, kita hanya melihat tipografinya aja. Jadi bisa aja karyanya nanti ilustrasinya kurang baik, tapi karena tipografinya tepat, di tipografi dia dapat 3, tapi di ilustrasi dapat 1. Itu yang terjadi. Nah, poin-poinnya akan seperti ini. Nah, ini saya coba simulasikan. Ini ketika juri 1, 2, 3 itu memberikan 1, 1, 1. Angka yang bisa muncul itu tidak boleh selisih 2. Jadi kondisinya yang boleh muncul adalah angkanya awalnya adalah 0, 0, 0, terus kemudian 0, 1, 0, 0, 1, kemudian 1, 1, 0, kemudian 1, 1, 1, kemudian 1, 2, 1, kemudian 1, 2, 2, kemudian 2, 2, 1, 2, 2, 2, kemudian 2, 2, 3, 2, kemudian 2, 3, 3, dan 3, 3, 3. Nah, ini sistem yang dipakai untuk membuat tidak ada kecenderungan dari masing-masing juri. Karena kalau masalah judgment kan taste banget nih. Karena bisa aja saya lebih suka ini. Nah, nanti ketika terjadi konflik, misal ada Mas Eka kasih 3, saya kasih 0. Saya harus bisa menjelaskan ke Mas Eka kenapa saya kasih 0, dan Mas Eka juga harus menjelaskan 3. Nanti kan terjadi diskusi di situ kan. Nah, ini sebenarnya kan idealnya dipakai di WordSkill untuk 30-an juri itu, supaya tidak ada konflik. Nah, kalau misal di LKS nasional kan sebenarnya kita tadi karena bukan kompetisi akhir, kita melihat potensi juga. Mungkin Mas Eka juga selama ini kan melihat potensi juga, apakah nih anak ini untuk kedepannya itu bisa dilatih kembali untuk kompetisi nasional, atau bisa di-develop kembali untuk kompetisi berikutnya. Gitu. Saya mencoba untuk mau menjawab dari chat. Terima kasih tadi Mas Eka untuk pertanyaannya. Untuk dari Sri Erariani, Eskom dari SMKN Bundaran Sidoarjo, untuk font yang digunakan itu boleh font sendiri
free komersial atau harus membuat sendiri fontnya. Kalau untuk font sebenarnya yang kita gunakan itu bebas, tapi untuk amannya kita menggunakan yang lisensinya free atau yang udah dapat digunakan secara umum. Jadi tidak menggunakan lisensi. Kecuali teman-teman peserta itu memang punya lisensi dari fontnya. Tapi kalau amannya kita pakainya Google Font aja. Jadi teman-teman aman dalam menggunakannya. Jadi bisa menggunakan font-font di Google, dan font-font di Google itu sudah diverifikasi, dia font-font yang sudah teruji baik untuk digunakan. Jadi kalau misal ada source font yang lain, kadang fontnya itu tidak teruji dengan baik, jadi waktu dilakukan desain nanti ada kendala atau kesulitan. Kemudian dari Iswa Yudi, SMKN 1 DIS Mojokerto, format penilaian LKS desain grafis seperti apa, Mas? Karena desain grafis kan sering berkolaborasi dengan selera. Yes. Jadi mungkin saya mau masuk lagi ke format penilaian yang di sini ya. Jadi seperti yang udah kita simulasikan tadi untuk judgment. Ini detailnya seperti ini. Coba saya buka dulu supaya lebih detail. Bentar, di bagian Oke, mungkin contohnya ini. Untuk di bagian quality of image manipulation, itu di dalamnya ada retouch, ada cloning, ada blending, ada color adjustment. Jadi kalau misal di modul diminta untuk melakukan image manipulation. Nah, yang dinilai apa sih? Apakah bisa kayak selera, oh croppingnya bagus, atau retouch-nya bagus, atau color blending-nya bagus, itu bagaimana? Nah, tim juri itu sudah memiliki ukuran 0 itu seperti apa. Nah, 0 itu ketika masking-nya itu tidak dapat diterima, kemudian blending-nya itu nggak oke, kemudian color image-nya itu nggak sesuai dengan balance. Nah, itu yang dianggap 0. Nah, kemudian 1 itu diterima, karena masking-nya itu acceptable quality, kemudian blending-nya itu masih bisa diterima, kemudian color image-nya masih balance atau memenuhi harmoni warna. Nah, berikutnya dan berikutnya. Nah, ini yang mendefine siapa, ini adalah tim juri. Jadi tim juri punya aturan itu. Jadi kalau misal untuk latihannya, teman-teman bagaimana? Misal untuk melihat color image manipulation. Berarti image manipulasi atau manipulasi gambar yang baik itu seperti apa? Berarti kan harus dicari definisinya. Nah, ketika image manipulasi yang dianggap bagus itu adalah rapi, rapinya itu seperti apa? Itu yang dinilai. Jadi untuk menghindari selera yang nggak bisa dijelaskan, di dalam penilaian kita menggunakan ini. Jadi masing-masing juri akan menjelaskan, oh ini image manipulation-nya bagus karena dia masking-nya dapat diterima. Nah, masking dapat diterima itu berarti misal cropping-nya baik. Jadi secara cropping tidak geradakan, tidak terlihat cropping yang kasar atau rapi. Itu berarti kan dia memenuhi paling tidak diterima. Jadi minimal dia dapat 1. Begitu. Kemudian dari Bulin, sebenarnya inti soal baik LKS maupun WSC apa corporate identity lebih ke arah mana dan lain-lain. Kalau inti dari LKS maupun WSC kan sebenarnya bagaimana menguji atau mencari kompetitor yang memenuhi dengan standar yang sudah ditentukan. Saya bacakan di sini. Ini, jadi WorldSkill itu pengen kompetitor atau dalam kompetisi itu peserta itu memenuhi 5 poin ini. Nah, terus kemudian modul-modulnya seperti apa? Modul-modulnya itu sebenarnya semua hal yang ada di desain atau di desain grafis itu yang diujikan. Jadi nggak bisa terus misal kayak apakah pasti corporate identity lebih kemana segala macam. Tapi kan dalam corporate identity itu banyak.
Nah, si kompetitor ini harus menguasai corporate identity keseluruhan ini. Jadi keseluruhan corporate identity itu apa? Jadi ketika dia diminta bikin logo berarti bisa, diminta bikin kop surat bisa, kartu nama bisa, dan lain-lain. Kemudian dari SMKN 1 Jombang, apakah diperbolehkan menggunakan font bawaan Windows? Diperkenankan, malah disarankan dari bawaan saja, karena itu memudahkan, dan semakin font itu tersedia atau sering kita gunakan, itu semakin kita handal. Jadi kalau buat teman-teman peserta, jangan terlalu banyak koleksi font yang tidak tahu penggunaannya bagaimana. Kayak misal contohnya di presentasi saya itu saya paling tidak hanya menggunakan 2-3 font dari tadi. Jadi tidak terlalu banyak. Kita ambil contoh juga dari karya teman kita Fadli ini. Untuk fontnya juga tidak terlalu banyak. Jadi dia hanya menggunakan, saya rasa ini 2-3 saja. Begitu teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Saya soalnya tidak melihat chat, apakah ada yang raise hand atau tidak. Pak Eka sudah saya admit, sudah ada di room kok. Oh ya, terima kasih banyak Mas Masih Eri. kepada Bulen. Tadi soalnya apa? Yes. Tadi kualitinya ini kurang bagus. Oke, tadi soalnya menarik sekali. Ada ini Mas cukup detail juga Yes. tadi. Nah, kami sendiri di sini itu membaginya ke dalam 4 aspek. Ke dalam 4 aspek aja, di mana ada ide. Baik. Ada originalitas di situ, terus ada teknis gitu. Masing-masing tuh bobotnya 25 gitu. Ada kesesuaian tema, ide, dan estetika. Hanya 3 itu sebenarnya, ada 3 itu. Nah, gitu kayak misalnya kayak kesesuaian tema artinya dia benar-benar sesuai dengan soal yang kita minta ya Mas ya. Nah, kalau ide berkaitan originalitasnya, estetika berkaitan tadi sama aspek teknis, ukuran, terus kemudian tipografi yang digunakan, warna, dan seterusnya. Hanya beda istilah aja sih Mas. Oh baik, siap. Kalau boleh tanyakah untuk LKS Jatim selama ini mungkin apakah ada nggak kesesuaian dengan LKS nasional gitu? Mungkin ada perbedaan persepsi gitu. Karena kan ini baru kesempatan ini kita ketemu nih. Nah, justru itu makanya saya senang banget ini. Makanya saya tadi pengen ngikutin Mas Ganjar biar kita tuh biar kita di daerah nggak ada gap ya. Sebenarnya nggak beda jauh soal-soalnya, nggak beda-beda jauh. Terus cuma mungkin tadi yang Mas Ganjar bilang kita hanya melihat hasil akhir, gitu kan tadi ya awalnya ya. Terus kemudian tadi dirubah ke proses. Nah kami di sini justru membuat penilaian itu harus ada proses, bikin sketsa, gitu ya, mendevelop ide, seperti itu. Itu sudah kami lakukan. Nah sekarang menurut saran dari Mas ini aja nih, Mas Ganjar, apakah kami perlu tetap memperlakukan itu? Salah satunya ada komponen proses itu tadi. Mengingat tadi benar. Iya, kalau sudah pernah dilakukan dan selama ini dilakukan, saya senang banget karena itu yang kita pengen coba lakukan lagi di LKS nasional. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan itu. Yang bermasalah sebenarnya kalau kita ngomongin misal di Jawa Timur, saya yakin karena biasanya di 5 besar, Jogja 5 besar, Bandung 5 besar itu kan kita udah punya paling tidak juri daerahnya itu punya standar yang sama dengan nasional. Kita punya persepsi yang sama. Yang masalah adalah kalau ngomongin nasional itu kita ngomongin teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, itu biasanya tidak menjalankan desain proses gitu. Jadi mungkin hari ini saya baru tahu juga kenapa Jatim juga selalu di 5 besar. Tapi kemudian aspek teknisnya saja mungkin, yang mungkin nanti akan saya share Mas Eka gitu. Yang di nasional itu detailnya seperti apa, supaya nanti teman-teman di daerah itu atau di Jawa Timur itu waktu LKS sudah punya bayangan, oh ternyata LKS nasional itu detailnya seperti ini. Jadi nanti kita punya kompetitor dari Jawa Timur itu yang sudah ngerti teknisnya.
Oke, Jadi siap. udah siap gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Ganjar. Yes. Ini ada dari grup, dari chat itu untuk modul ya, nanti kami share. Nanti saya mungkin lewat Bulin, nanti modulnya kami share. Kemudian nanti marking formnya juga saya share buat teman-teman belajar, dan hasil peserta LKS 2020 saya share juga. Tapi reminder atau pengingat gitu, kalau untuk referensi itu mohon teman-teman jangan mereferensikan LKS nasional. Karena kalau misal gini, LKS nasional itu kan hanya minimal standar yang kita pengen harapkan dari peserta. Nah, kalau teman-teman referensinya dari minimal itu, kalau teman-teman nggak bisa lebih dari peserta itu, nanti teman-teman nggak akan mencapai standar itu. Jadi lebih baik referensi itu memang dari luar EKS, dari paling gampang dari majalah teman-teman yang dibaca, dari Instagram, dari sosial media, itu referensi yang sebenarnya. Nah, tapi kalau nanti saya share file ini adalah teman-teman tahu, oh kalau ketika teman-teman lebih dari standar itu, berarti teman-teman bisa memaksimalkan karya teman-teman. Tapi kalau belum, merasa desainnya masih kurang, berarti kan bisa mengejar standar itu. Paling nggak cuma buat referensi itu aja. Nanti modulnya saya kirim ke Bulin, nanti biar bisa dioper ke grup untuk belajar. Ada lagi kah pertanyaan atau mau tanya langsung? Monggo, boleh. Baik Pak, saya mau tanya Pak. Baik, monggo. Baik, apakah bisa terhubung? Baik, sambil nunggu terhubung. Bisakah? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Halo Pak. Ya. Pak, saya Mary Atini dari SMK 14 Kota Alam Lintang, Provinsi Sumatera Barat. Yang di sini saya mau tanyakan Pak, berhubung tadi jaringan kami bermasalah, jadi kami kurang mengikuti materi yang Bapak paparkan. Jadi kami tidak tahu dari awal kami udah masuk, tapi karena jaringan bermasalah sampai sekarang pun masih bermasalah sikit-sikit, nyambung sikit-sikit putus. Jadi kami kurang konsentrasi gitu. Apa ya Pak? Ya, lanjut dulu, Bu. Dari yang materi modul pertama, di situ saya mau menanyakan, kan ada yang tadi di Brief ya Pak? Iya, halo. Itu kami kurang paham di caranya bagaimana ya Pak? Boleh diulang, Ibu? Tadi sempat terputus. Untuk di modul 1 di bagian? Ya, yang satu yang bagian brief. Bagian brief. Iya Pak. Mungkin maksudnya di topik kali ya? Iya Pak. Pilihan topik. Nah. Jadi, oke. Jadi untuk kali ini di LKSN itu biasanya itu satu modul itu dengan satu topik. Nah, kalau di LKS 2020 ini ada 5 modul ini dengan pilihan topik. Jadi topiknya itu teman-teman peserta itu bisa memilih sendiri. Nah, topiknya disediakan 3 topik. Dari 5 topik. Ya, begitu. Jadi nanti ya Pak. 5 modul itu. Baik. Ini mungkin akan mudah nanti kalau udah dapat file ini kemudian coba dikerjakan.
Jadi topiknya kalau biasanya satu modul itu satu topik, kalau ini untuk 5 modul itu topiknya teman-teman peserta itu bisa memilih alternatif, ada 3 alternatif. Jadi bisa saja memilih topik Mandalika, bisa memilih topik kedua ini, kemudian atau ketiga. Apakah begitu pertanyaannya? Iya Pak, iya Pak. Kasih ya Pak. Oh, baik. Ya, Oh, sama-sama. Mas Anjar, maaf boleh tanya lagi nggak? Gih, Pak. Siap. Oke, kalau kami selama ini di Jawa Timur itu membuat soal itu terintegrasi. Artinya soal logo, packaging, itu misalnya logo tentang perusahaan X gitu ya, maka packagingnya tentang Oh, baik. perusahaan X juga gitu. Sementara nasional kan tadi katanya disinggung saling lepas Baik. ya, logo sendiri, ini sendiri, jadi kan teknis sekali gitu. Ya. Nah itu gimana menurut Mas Ganjar? Apakah kedepannya kami dari tim Jawa Timur itu harus membuat soal yang terintegrasikah atau lepas-lepas? Baik, malah sebenarnya yang kita lakukan di 2020 itu integrasi, Pak. Kalau Oke, udah melakukan integrasi, malah yes, itu malah sesuai untuk kedepannya. Karena Oke. biasanya sebelumnya itu lepas. Oke. Nah, kalau dulu itu adalah ini lepasan gitu. Jadi modul 1 sampai modul 5 itu tidak ada hubungannya. Mungkin ada beberapa LKS yang sudah mencoba, tapi kalau yang di LKS 2020 kemarin benar-benar semuanya terintegrasi. Dari mulai riset sampai presentasi itu dengan topik yang sama atau dia berkesinambungan. Oke. Jadi sama persis yang dilakukan di Jawa Timur. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian untuk Bulin ada pertanyaan untuk desain interaktifnya untuk soal LKS ada apa, ada atau tidak? Untuk tahun ini kita coba hilangkan. Jadi kita melihat belum tepat untuk kita lakukan modul interaktif. Tahun sebelumnya kita pernah coba, tapi kita melihat Indonesia keseluruhan, bukan Indonesia hanya di Jawa atau di kota-kota besar yang sudah mungkin teknologinya atau mungkin di sekolahannya sudah belajar materi itu. Nah, di LKS 2020 kita lebih mengembalikan ke proses. Jadi di mana supaya kita tahu proses belajar teman-teman atau proses berpikir desain dari teman-teman peserta. Kemudian dari Iwan Zanuar, kemudian bagaimana cara memunculkan ide dari peserta didik untuk bisa berpikir kreatif dari studi kasus yang diberikan, sehingga dalam membuat mapping maupun tugas lain bisa maksimal. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang pengen saya kembali tanyakan gitu ke Bapak Ibu guru atau pembimbing, itu selama ini pola trainingnya bagaimana? Kalau yang kami lakukan di Detail Lab atau di tempat training kami untuk mempersiapkan teman-teman WSC atau ASC itu untuk melatih mereka itu mau nggak mau emang harus dengan pengalaman dan pertanyaan. Nah, ini yang pola mungkin yang saya share mungkin tidak terstruktur ya polanya atau tidak konstruktif. Tapi karena ini harian yang bisa saya lakukan atau yang kita biasa lakukan adalah kita latihan bertanya. Jadi misal kita hari ini nanti saya minta kompetitor atau peserta itu membaca suatu hal, entah berita, entah mungkin gosip, entah mungkin apapun yang sedang viral gitu. Terus kemudian saya tanyakan ke dia, apa yang kamu dapatkan dari situ? Nah, biasanya saya pakai metode misal kondisinya COVID. Saya tanya ke kompetitor saya, COVID menurutmu gimana? Mungkin dia akan jawab, oh COVID virus. Kemudian saya tanya lagi, virus yang seperti apa? Kemudian kalau dia jawab, oh virus yang menjadi pandemi atau menjadi outbreak di seluruh dunia. Gitu. Setelah kemudian mendapatkan jawaban itu, saya tanya lagi, terus kenapa kalau ada pandemi? Dan begitu seterusnya. Nah itu kemudian melatih kerangka berpikir mind map yang nanti simpelnya adalah di mind map itu kan hanya mempertanyakan itu aja. Jadi dari satu gagasan, memang harus kalau tidak biasa harus dibiasakan atau mungkin awal-awal peserta pasti akan menguras otak karena tidak biasa kalau mungkin biasanya tidak biasa bertanya karena merasa kayak apalagi gitu. Nah, tapi kalau di kami kita nggak berpikir itu ide atau bagaimana, kita hanya bertanya. Dan kalau saya sebagai trainer, saya hanya akan bolak-balik pertanyaan aja kepada peserta.
Nah, harapannya adalah peserta ini tidak selesai dalam satu pertanyaan, tapi dia menanyakan terus. Nanti kemudian waktu mind map, dia dapat menghasilkan mind map yang benar seperti ini. Nah, kalau dari mind map ini sebenarnya kita bisa lihat kalau waktu LKS kita bantu mereka untuk menggunakan 5W. 5W 1H. Itu kan paling mudah ya untuk bertanya. Jadi apa, bagaimana, di mana itu digunakan, itu paling mudah. Jadi kalau dia punya satu tugas, misal, oh ada festival kreatif, kemudian ditanya aja 5W 1H. Gitu. Jadi di mana, kapan, siapa, bagaimana. Kemudian nanti dicabangkan. Nah, kalau misal teman-teman ini sering membuat, itu pasti akan lama-lama cabangnya akan banyak. Tapi kalau baru sekali, 2 kali, pasti dia akan merasa mentok, atau kayak nggak habis ide. Nah, ini sesuatu yang harus emang terus-terusan dilakukan, supaya paling tidak nanti idenya tajam atau tidak general. Kemudian ada berikutnya, ada Andika Chandra, izin bertanya, untuk kalau hasil dari yang kita buat ternyata melanggar hak cipta, apakah ada konsekuensinya, Kak? Untuk kasusnya LKS, kita melihat ini sebagai sarana belajar, jadi hasil LKS itu tidak bernilai komersil. Kemudian nanti ketika ada kemiripan, atau nanti mungkin menggunakan foto yang ada di internet, itu kita disclaimer-nya adalah kita dalam proses belajar dan tidak untuk komersil. Nah, tapi kalau hasil karya teman-teman itu terindikasi itu meniru, jadi misal teman-teman mengerjakan soal LKS, tapi ternyata itu meniru dari desain yang mudah kita temukan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi karya teman-teman, karena di bagian ide dan originalitasnya berarti teman-teman tidak melakukan itu. Tapi kalau untuk output LKS, seperti nanti yang akan saya share, output dari teman-teman itu tidak dalam ranah komersil. Jadi harusnya aman. Selama fontnya dan hasil karyanya tidak digunakan untuk tujuan komersil. Berikutnya ada pertanyaan lagi kah? Boleh kalau langsung, saya senang diskusi, ini kita masih ada waktu. Sebelum nanti sesinya Pak Eka untuk yang LKS Jawa Timur. Ada lagi kah? Boleh raise hand. Mungkin saya tunggu 1-2 menit lagi. Saya sambil mau nanya ke Mas Eka, kalau seleksi Jatim itu jaraknya itu dengan nasional itu berapa bulan, Mas? Nah, kebetulan suara saya kedengaran, Mas? Kedengaran? Masuk. Oke. Masuk. Kebetulan saya tuh kurang tahu kalau untuk itu, jadi kami hanya tahunya berjuri, misalnya kayak kemarin nih, diadakan Januari. Ya, Januari tuh tahun 2020 di Jatim. Nah, terus saya nggak tahu tuh nasionalnya kapan, karena kita nggak pernah diberitahu oleh panitia bahwa nasionalnya nanti bulan sekian, kita tuh nggak pernah tahu. Itu aja. Tapi berarti biasanya Jawa Timur itu di bulan Januari ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Oh, baik. Pernah bulan Desember, pernah bulan November, Oktober gitu. Nggak jelas gitu, tergantung panitia aja. Kalau kami kan bikin soal menilai gitu sesuai acara dari panitia pusat aja, dari provinsi kayak gitu. Oh, baik. Ya, karena saya pengen tanya, karena kan berarti kalau misalnya setelah ini teman-teman punya kesempatan belajar, kalau udah tahu estimasi LKS-nya kapan, jadi
bisa mengukur apa yang belum diketahui, kemudian apa yang harus ditambahkan, kemudian apa yang bisa dimaksimalkan. Terus Betul, kemudian betul nanti sekali. untuk calon peserta nasional itu kan juga bisa lebih mempersiapkan ya, kalau punya waktu lebih panjang. Betul. Sayangnya kami nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu. Saya tahunya, oke, bikin soal kita menilai. Nah, setelah itu nggak tahu kabarnya peserta seperti apa, apakah ada training khusus, itu nggak tahu. Tapi ada satu yang Oh, nggak bagus tahu. nih. Tapi ada satu yang Ya. bagus, saya jadi juri FLS 2N ya, festival itu untuk provinsi juga. SMA ya? Iya, tapi untuk anak-anak SLB, Mas. Oh, baik. Untuk anak SLB, tapi untungnya di sini mereka itu berkelanjutan. Artinya ada juara yang terpilih, gitu ya. Nah, terus akan ada training untuk juara tersebut sebelum mengikuti kejuaraan sesungguhnya. Nah, itu untuk yang berkebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Dan hasilnya kemarin desain grafis Jawa Timur juara 1 tingkat nasional. Oh iya? Ya. Nasional? Oh, bagus. Nah, mungkin yang nge-training apakah Mas Eka juga atau enggak? Ya saya dan dengan pembimbingnya, karena kan ada kesulitan komunikasi di situ. Oh, baik. Nah, ini mungkin saya sarankan juga buat Bapak Ibu pembimbing mungkin yang di Jawa Timur. Karena kalau mungkin saya langsung itu saya nggak bisa share langsung, dan mungkin kan jarak dan waktu. Nah, biasanya itu saya nanti pengen ketemu juri daerahnya, nanti saya share knowledge siapa yang saya tahu, kemudian dielaborasi dengan standar daerah, kemudian nanti tahu gitu standar yang dibutuhkan nasional apa. Nah, harapannya nanti teman-teman peserta itu, kalau ideal saya nih Mas, sebelum kompetisi itu udah semacam semi workshop atau pelatihan dulu, supaya persepsinya waktu kompetisi itu sama. Karena kalau menurut saya rada percuma kompetisi kalau dari awalnya aja pesertanya itu tidak di standar yang sama. Kayak ya lebih baik gitu kalau sebelum kompetisi itu kita udah punya persepsi, misal kayak hari ini kita punya persepsi yang sama tentang kompetisi, jadi nanti waktu kompetisi lebih maksimal. Dan setelah kompetisi itu nanti juga bisa di training gitu. Nah, kalau misal kemarin metodenya FLS 2N itu bisa menghasilkan yang terbaik buat Jawa Timur, kayak menurut saya LKS kenapa tidak dicoba juga gitu untuk di training nanti misal dengan Mas Eka gitu, kemudian nanti saya sharing dari apa yang saya punya nih, modul kah atau marking kah gitu, yang nanti bisa Mas Eka gunakan untuk mengetahui yang dibutuhkan nasional apa gitu. Karena nanti biasanya di Januari Februari kalau LKS nanti diadakan secara onsite di tahun depan, mungkin kalau udah ada rencananya itu kami tim juri kumpul untuk membuat soal untuk LKS. Nah, kalau kita sudah bisa kolaborasi dari awal kan nanti saya sudah bisa share tuh ke Mas Eka, ini standarnya tahun ini kita mau pakai seperti ini. Jadi nanti dari juri daerah tuh bisa turun ke bawah juga untuk ngasih tahu teman-teman, standarnya LKS nasional seperti itu. Nah, ini yang kita pengen lakukan di 2021 mungkin. Ya. Nah, itu keren Mas, itu gitu. Saya tunggu Mas. Keren banget itu idenya, saya tunggu sekali. Kayaknya itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, gimana? Nah, kayaknya itu harus dibalikin lagi ke pembinaan sekolah ya. Karena saya sering biasanya Mas, kalau sudah kita lomba, kita itu melakukan review, yaitu berupa memberikan kritisi ataupun masukan pengembangan yang sudah dilakukan peserta ketika lomba. Tapi anehnya tahun depan itu selalu terulang lagi. Saya jadi juri sejak tahun 2017, 18, 19, 20 ya, 4 tahun. Itu review kita itu seakan-akan masuk kuping kanan, joget sebentar di kepala, lalu keluar lewat kuping kiri. Pesertanya jadi 0 lagi, padahal harusnya tiap tahun sekolah ini mengirimkan yang lebih baik gitu. Udah itu aja sih. Nah, tidak jauh beda kok di nasional juga seperti itu. Oh, gitu. Dan di nasional itu malah mungkin pembimbingnya itu benar-benar baru, karena mungkin itu kesempatan pertamanya dari sekolah itu untuk ke nasional. Jadi yang sering ketemu lagi itu hanya beberapa lah, nggak banyak dari provinsi-provinsi. Nah, itu mungkin juga PR kita Mas Eka untuk gimana sharing supaya lebih efektif, supaya setiap tahun tuh meningkat karya-karya teman-teman peserta SMK ini. Siap. Oke. Nanti saya minta nomor kontak Mas Ganjar lewat Bulin ya kayaknya ya.
Siap, kita kolaborasi. Oke, terima kasih. Ini Silakan ada teman-teman pertanyaan yang dari, lain. oh ya, ini ada pertanyaan dari SMKN 1 Koto Aur Malintang dari Ivan Muhammad Syarif. Mau nanya, semisal ketika menggunakan font yang mirip sama kompetitor itu termasuk pelanggaran atau tidak? Tidak. Jadi kalau misal fontnya sama pun tidak ada masalah. Tapi kan teman-teman itu nanti dinilai dari pemilihan font itu. Jadi kalau teman-teman memilih font itu, pertimbangannya seperti apa? Apakah sesuai dengan modulnya atau pengerjaannya atau tidak? Nah, mungkin ini nanti di sesi berikutnya yang nanti teman-teman training bersama atau latihan dan sharing bersama Pak Toto, itu nanti teman-teman akan mengaplikasikan ini. Jadi nanti saya semoga punya waktu juga untuk join. Saya pengen tahu nanti teman-teman waktu mengerjakan seperti apa. Nanti mungkin kalau nanti saya kontak Pak Toto juga, apakah nanti di sesi sharing saya bisa ikut nonton. Kalau bisa nanti saya share juga. Karena kalau mungkin di hari ini teman-teman belum kebayang. Nanti setelah memahami atau menjalani kompetisi yang nanti akan ditrainingkan, itu akan mungkin lebih terbayang. Oh, yang maksudnya kemarin di hari pertama waktu saya sharing itu seperti apa. Ada pertanyaan berikutnya, kira-kira LKS-nya selanjutnya diadakan kapan? Ini jawabannya mirip seperti Mas Eka tadi. Saya sebenarnya sebagai juri nasional juga nggak tahu kapan, tapi estimasinya itu di bulan mungkin dari pertengahan sampai akhir tahun 2021. Semoga ini vaksin dapat efektif, kemudian semoga ini pandemi bisa menurun, jadi akhirnya kita bisa onsite, karena akan lebih maksimal ketika dilakukan onsite. Tapi ketika nanti belum, kita akan melakukan metode yang sama dengan online, dan mungkin juga akan ada inovasi yang baru. Nah, nanti ketika online pun sebenarnya kemarin karena kita cukup mendadak persiapannya jadi kurang maksimal. Kemarin yang kita rencanakan adalah 3 bulan sebelum kompetisi itu kita sudah bertemu dengan calon kompetitor nasional, kemudian kita udah sharing sistemnya seperti apa, standarnya bagaimana. Nah, semoga tahun ini bisa terlaksana. Kalau estimasi waktunya kurang lebih mungkin itu. Kayak hampir tidak mungkin di awal tahun, kalau dari pengamatan saya selama LKS ini ya. Baik, teman-teman, kalau nanti mau tanya lebih detailnya lagi, kami teman-teman alumni GDT yang berkesempatan kemarin ke WorldSkill juga atau ASEAN Skill itu kita bikin platform namanya GDT Lab Indonesia atau Graphic Design Teknologi Lab Indonesia. Itu tempat kita sharing, jadi mungkin kalau ada info-info itu kita sharing di sana. Kalau nomor WA saya juga ada di layar, teman-teman boleh disimpan. Nah, tapi jangan ditelepon karena itu nomor WA aja, jadi nggak bisa. Terus kemudian ada email GDT Lab Indonesia. Nah, ini kalau teman-teman, saya itu nggak bisa share soal WorldSkill langsung karena itu tidak boleh. Jadi yang saya bisa share itu nanti soal-soal LKS nasional. Mungkin tahun depan itu saya mulai share akses. Terus untuk soal WSC nanti saya share ke Mas Eka gitu, karena itu confidential gitu. Jadi biar bisa lihat, oh WorldSkill seperti ini, nasional seperti ini. Ada SMKN 1 Tembilang, dalam membuat stylescape, foto yang digunakan itu boleh ambil dari Google atau Pinterest atau enggak. Nah, kalau di nasional kemarin kita memperbolehkan teman-teman komputer menggunakan internet, koneksi internet. Jadi boleh menggunakan foto-foto yang ada di internet. Tapi harus yang lisensinya free atau copyright-nya open atau boleh digunakan. Nah, itu website-websitenya berarti dari penyedia gambar yang free, itu boleh. Jadi si peserta harus mencantumkan dari mana gambar itu berasal. Jadi boleh. Kemudian dari Dian Kurniawan, SMKN 1 Bondowoso, saran mungkin bisa diadakan kompetisi lain seperti LKS GDT ini untuk menambah jam terbang kita di daerah. Terima kasih. Yes. Jadi sekalian mau infoin, kita punya platform skillcompetition.id, ini dari 5 cabang skill. Nah, kita waktu pandemi kemarin kita membuat virtual skill competition. Cuma karena kemarin kita sedang sibuk LKS, jadi belum mengadakan lagi.
Nah, nanti via Instagram GDT Lab kita infokan ketika kita ada kompetisi. Jadi ini kompetisi mingguan, teman-teman, atau mungkin 2 bulan sekali, atau sebulan sekali gitu. Kita masih merencanakan ideal seperti apa. Ini kemarin sudah ada banyak yang mengikuti, kita sudah menjalankan seperti 3-4 kali. Ini semua tidak berbayar, teman-teman bisa ikut. Kita siapkan modul, kemudian karya teman-teman kita marking. Nanti teman-teman bisa login ke sini, terus nanti ada dashboard-nya, kemudian bisa download modul, bisa mengerjakan. Ini karena saya nggak ada login peserta, coba saya login. Nah, ini dashboard-nya, teman-teman. Ini saya coba lihatkan kompetisi yang pernah kita lakukan. Jadi ada beberapa cabang, ada web, ada ETNSA, ada GDT. Terus ini misal kemarin yang sudah berlangsung, ini ada user yang sudah terregister, terus kita udah punya skornya. Jadi ini bisa buat teman-teman latihan. Nah, ini kemarin sarana latihan juga buat teman-teman LKS. Jadi kemarin ada beberapa teman LKS yang ikut ini, terus ada beberapa teman yang umum juga pengen iseng mencoba. Jadi cukup banyak sebenarnya pendaftarnya, cuma waktu mengerjakan yang mengumpul, yang hanya mengumpul yang dapat nilai di sini. Jadi nanti semoga Januari kita adakan kembali, jadi bisa buat teman-teman latihan. Ada lagi kah teman-teman? Ini udah pukul 10.14, mungkin nanti saya akhiri di 10.20, karena kita tadi mulai lebih awal. Jadi mungkin kalau sekarang masih belum punya gambaran, nanti saya harapkan di sesinya Pak Toto, teman-teman, kalau yang belum pernah ikut kompetisi jadi tahu, oh sistemnya seperti ini juga, gitu. Karena saya sering koordinasi dengan Pak Toto juga untuk di LKS Jakarta, jadi kita sering ngobrol juga, kita pakai sistem yang sama. Alamat web untuk latihan, skillcompetition.id, saya copy paste di sini. Ini teman-teman bisa join dulu nanti, kalau kemudian nanti info akan ada kompetisinya, kita infokan di Instagram. Baik teman-teman, kita masih punya 5 menit. Ada yang mau bertanya, beropini kah, atau mungkin sharing? Ada pertanyaan dari Sohibul Anwar, dari SMK 10 Surabaya, yang bisa daftar gurunya atau siswanya. Ini langsung direct siswanya aja. Tapi kalau Bapak Ibu guru juga pengen mencoba mengerjakan soal itu juga boleh, monggo daftar. Tapi kalau yang di skill competition itu peserta aja. Jadi peserta langsung aja, karena nanti namanya peserta. Oke, ada pertanyaan dari Roni Trip. Mas, dulu sampean belajar desain grafis, bagaimana prosesnya? Nah, sekalian saya share link. Ini katalog dari teman-teman GDT Lab. Itu kita bikin apa ya, katalog buat teman-teman biar belajar sumbernya ini yang kita sering pakai. Ini bisa diklik di link yang saya share di chat. Saya belajarnya gimana? Awalnya dulu karena SMK, sebelumnya otodidak. Jadi belajar sendiri karena suka main komputer. Terus kemudian mendapatkan metodenya itu waktu SMK di Sekolah Menengah Seni Rupa. Mungkin teman-teman sekarang di sini kondisinya ada yang mungkin jurusan DKV, ada multimedia, atau mungkin bahkan yang lain. Nah, kalau yang saya paham banget kalau teman-teman multimedia itu banyak sekali yang dipelajari di luar desain. Ada video, ada animasi bahkan, dan yang lain-lain.
Nah, kalau di desain sendiri itu sebenarnya emang harus fokus belajar desain itu sendiri. Jadi di desain itu 3 hal yang harus dipegang. Yang pertama tipografi, color, sama image. Image itu bisa shape, bisa bentuk, segala macam. Nah, itu 3 elemen itu pendukung dari desain. Nah, saya suka tipografi, saya belajar semua desain itu pertamanya dari tipografi aja. Jadi di tipografi itu banyak aturannya, banyak teorinya. Ya udah, saya baca buku tentang tipografi. Nah, awalnya dari situ. Nah, dari tipografi itu nanti masuk ke prinsip-prinsip desain yang lainnya. Nah, paling efektif belajar desain itu kalau nggak di sekolahan atau di luar sekolahan itu membentuk komunitas atau masuk komunitas. Bisa juga membuat klub di SMK masing-masing supaya teman kata Mas Eka tadi review sama kritiknya itu lebih banyak. Jadi tes kita belum tentu bagus, yang kita anggap bagus itu belum tentu bagus. Jadi kalau dikritik itu kita tahu, oh kelemahan kita di mana. Nah, kalau saya dulu belajarnya seperti itu. Link yang saya share tadi, saya share screen sebentar. Ini berisi banyak link dari yang kita kumpulkan. Misal ada research, itu ada icon. Jadi ini website-website yang memberikan icon free. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk, ini lebih untuk bekerja sih sebenarnya, supaya teman-teman lebih mudah bekerjanya. Terus misal ada color, ada website-website yang misal memudahkan teman-teman dalam memahami warna. Misal paling bagus adalah website color.adobe. Jadi kalau teman-teman mau belajar teori warna, bisa dari sini gitu. Bisa memahami warna analogus, monokromatik, triad, complementary, split complementary, dan yang lainnya. Nah, kedepannya semoga nanti saya tambahkan juga yang lainnya di sini, atau kami tambahkan di sini. Dan kayak misal tadi ada pertanyaan banyak tentang font, ini ada website font yang kita sarankan, dan ini mayoritas free, dan dia udah terkurasi, jadi bagus untuk digunakan. Begitu teman-teman, ini udah 10.20. Terima kasih kesempatannya. Senang bergabung atau hari ini bisa menyapa teman-teman di komunitas MGMP. Semoga kedepannya saya bisa share lebih banyak lagi. Dan saya merasa kalau hanya teori itu tidak bisa terbayangkan dengan baik karena kompetisi itu emang harus menjalani. Dan saya harapkan nanti teman-teman mengikuti sampai akhir dengan maksimal karena nanti saya rasa di sesinya Pak Toto dengan harian seperti kompetisi itu akan lebih efektif memahaminya. Nah setelah itu, setelah mendapatkan gambaran luasnya, boleh ke saya lagi, nanti di GDT Lab boleh tanya-tanya, WA saya bisa share yang lebih detail lagi setelah kompetisinya. Begitu. Saya lempar balik ke Pak Iswayudi. Monggo, terima kasih. Terima kasih Mas